Halo, perkenalkan nama saya Siti Aisyah dari kelas Biologi A semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 1908106024. Di sini saya akan sedikit mengulas mengenai materi kelas 10 yaitu tentang keanekaragaman hayati. Nah, apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati biasa disebut juga dengan biodiversity, yaitu variasi organisme hidup pada 3 tingkat, yaitu yang pertama gen, spesies, dan ekosistem yang berbeda setiap wilayahnya. Sekarang kita akan membahas mengenai keanekaragaman gen. Nah, keanekaragaman gen yaitu variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Genetika ini selalu berhubungan dengan yang namanya perwarisan sifat. Contohnya yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan. Yang pertama ada padi Oryza sativa dengan variasi padi rojo lele, padi ciherang, padi ciliwung, dan lainnya. Ada juga durian, Durizo zibetinus, dengan variasi durian pertuk, durian browo, durian montong, dan masih banyak lagi. Yang terakhir ada contoh keanekaragaman hayati tingkat gen, yaitu pada hewan. Pertama ada kucing, Felis catus, dengan ras kucing Angora, Persia, kucing Sphinx, dan masih banyak lagi. Ada juga sapi, Bos taurus, ada sapi Bali, sapi Madura, sapi Fries Holland, dan banyak lainnya. Pada tingkat gen ini, dia memiliki pewarisan sifat seperti tadi halnya disebutkan contoh-contohnya. Sekarang kita akan membahas mengenai keanekaragaman jenis spesies, yaitu keanekaragaman tingkat spesies ini merupakan variasi antar spesies dalam ekosistem. Variasi antar spesies ini misalnya pada suatu genus, famili atau tingkat takson lebih tinggi dan lainnya yang mudah diamati pada variasi dalam suatu spesies. Biasanya semakin jauh dari kehidupan manusia, keanekaragaman hayati tingkat spesies pun semakin tinggi. Misalnya seperti di hutan. Contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies yaitu tingkat genus. Contohnya genus Citrus. Misalnya pada jeruk Bali ada Citrus, ada jenis jeruk nipis, jeruk manis. Lalu pada tingkat spesies ini ada pada tingkat famili. Nah, pada tingkat famili ini dibagi menjadi famili. Contohnya Poaceae pada padi Oryza sativa, ada jagung, ada alang-alang juga, dan masih banyak lagi. Tingkat keanekaragaman jenis spesies. Contoh lainnya yaitu pada tingkat spesies hewan. Tingkat genus bagi menjadi genus Felis dan genus Bos. Genus Felis diantaranya yaitu kucing leopard, kucing rumahan, dan kucing hutan. Dan genus Bosnya itu seperti sapi berpunuk dan masih banyak lagi. Pada tingkat familinya itu dibagi ada famili Bovidae, contohnya pada sapi Bos dan kerbau, dan famili Cinidae, yaitu contohnya serigala dan rubah. Selanjutnya yaitu keanekaragaman ekosistem. Nah, keanekaragaman ekosistem ini terbentuk karena berbagai kelompok spesies yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara spesies dengan spesies lainnya, dan juga antara spesies dengan lingkungan abiotik pada tempat hidupnya, misalnya suhu, udara, air, tanah, kelembaban, cahaya, matahari, dan juga mineral. Lingkungan ini terbagi menjadi dua, yaitu biotik, makhluk hidup, dan abiotik, makhluk tak hidup. Tempat ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu daerah perairan tawar dan air laut. Daerah daratan terbagi menjadi 7 kelompok, yaitu ada sabana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, tundra, dan juga hutan hujan tropis. Nah, kita sekarang akan membahas mengenai keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, secara astronomis ini Indonesia terletak pada 60 derajat 60 LU sampai 1160 sampai 110 LS dan 960 BT sampai 1410 BT. Artinya Indonesia ini terletak di daerah iklim tropis karena terdapat di antara 2/3 setengah lintang utara dan 2/3 setengah lintang selatan. Ciri-ciri daerah tropis antara lain yaitu memiliki temperatur udara yang cukup tinggi, yaitu 26 derajat Celcius hingga 20 derajat Celcius. Curah hujannya pun tinggi, yaitu 700 hingga 7.000 mm per tahun. Dan tanahnya subur karena proses pelapukan buatan yang cukup cepat. Hewan mamalia di Indonesia ini menduduki peringkat pertama di dunia. Hampir mencapai 515 jenis dan 120 jenis diantaranya endemik. Artinya, tidak diketemukan di daerah lainnya. Peringkat kedua diduduki oleh kupu-kupu meliputi 150 jenis, sedangkan burung menduduki peringkat keempat mencapai 1.000
519 jenis dan 420 jenisnya itu bersifat endemik. Indonesia juga menduduki peringkat kelima oleh amfibinya yang meliputi 270 jenis. Nah, bisa dibayangkan keanekaragaman hayati Indonesia ini sangat berlimpah. Nah, sekarang yaitu kita akan membahas mengenai fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu sebagai sumber pangan, sandang, dan papan. Yang kedua sebagai sumber obat-obatan, sebagai bahan kosmetik, sebagai bahan aspek budaya dan plasma nutfa. Wow, sangat fungsi dan manfaatnya sangat beragam. Dan keanekaragaman hayati ini sangat bermanfaat ya teman-teman. Selanjutnya ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama ancaman. Ancamannya itu yang pertama ada tergusurnya habitat tumbuhan dan hewan. Yang kedua terjadinya pencemaran lingkungan. Yang ketiga adanya perubahan iklim secara global. Yang keempat ada eksplorasi secara besar-besaran tanaman dan hewan. Yang keempat munculnya spesies pendatang. Dan yang kelima yaitu industri. Dan yang keenam yaitu industrialisasi hutan dan pertanian. Upayanya yaitu upaya pelestariannya yaitu yang pertama konservasi, pelestarian atau pelindungan. Konservasi dibagi menjadi dua yaitu konservasi in situ dan ex situ. Konservasi in situ itu yaitu pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Contohnya konservasi ini Sukamargawi satwa untuk hewan yang hampir punah, lalu ada cagar alam dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada konservasi ex situ. Contohnya yaitu kebun binatang karena ini tuh merupakan konservasi yang dilakukan di luar habitat aslinya. Oke, telah selesai materinya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih.